Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya dengan NIM 2308701 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan coba membahas di mata kuliah pengantar kewirausahaan terkait dengan perubahan-perubahan atau revolusi pada industri 0.4. Waktu revolusi 1.0, saat 2.0, sekarang dan 4.0, Indonesia lagi menggembar-gemborkan mengikuti perubahan dan beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Meski sebenarnya kita sudah ketinggalan satu revolusi pada saat Jepang sudah bergerak di angka 5.0, tapi kita sudah bagaimana kita bergerak dan melihat ikut berubah, karena yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita tidak ambil bagian, kita ketinggalan akan rugi. Yang rugi akan diam, yang diam akan tergilas, yang tergilas akan mati dengan sendirinya, apalagi kaitannya dengan usaha bisnis perjuangan dan mendapatkan keuntungan dalam kehidupan. Jadi yang tidak berubah akan mati dengan sendirinya. Ia akan kita bahas hari ini terkait dengan kewirausahaan dalam kebijakan revolusi industri 4.0 atau 4.0. Ini merupakan satu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era industri revolusi. Revolusi industri 4.0 mau tidak mau kegiatan bisnis wirausaha dan industri apapun, termasuk segala usaha bisnis yang kita lakukan dalam konteks wirausaha, harus bergerak ikut serta, berada atau beradaptasi dalam konteks aliran revolusi industri ini, karena tidak bisa atau tidak kita akan berada di satu tempat, ibarat berjalan di tempat bergerak ya, tapi tidak berkembang kemana-mana, sementara semua orang akan mengikuti pola untuk menuju sampai ke tujuan mereka inginkan. Nah, sekarang ini tentu saja menjadi persoalan bagi kita yang tidak terbiasa dengan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan berpikir, bergerak melakukan segala sesuatu dengan teknologi, terminologi telah 4.0, baik kaitannya dengan teknologi, dengan dunia maya, dengan kelakuan kemal kita untuk membaca sesuatu di luar, kadang-kadang di luar nalar, di luar kebiasaan, di luar ekspektasi apa yang sebelumnya punya pernah disentuh. Sekarang mau tidak mau kita harus terlibat, dan itu menjadi kita jadikan bahkan sebagai senjata utama, siap tidak ketika dihadapkan pada kondisi ini. Sesuai dengan filosofi kehidupan terkait dengan perubahan tadi, mau tidak mau, ikut tidak ikut, suka tidak suka, maka kita harus ikut serta mengambil bagian, beradaptasi, mencoba dan melakukan itu. Kuncinya kita tidak pernah mau melakukan, tidak akan pernah tahu sampai di mana. Usai kita bisa lakukan, namanya salah satu bagian dari pragma berpikir. Kewirausahaan adalah usaha maksimal, kerja keras dan tidak kenal lelah. Tidak ada kata putus asa. Jadi ini merupakan satu tantangan yang luar biasa untuk kita bisa beradaptasi, berada pada arus revolusi industri 4.0 atau 4.0 dalam bahasa Indonesianya. Oke, sekarang kita akan coba kenali sebenarnya revolusi 4.0 itu apa. Apa benar kita anggap sebagai satu tantangan baru dalam dunia industri, dan apa pula kaitannya nanti dengan kita, dengan saudara sebagai calon wirausahaan di masa depan. Dan saya percaya kalau untuk kehidupan anak-anak milenial seperti kita, 4.0 sebenarnya bukan jadi persoalan. 4.0 adalah generasi kita, generasi saudara atau yang sangat aware dengan kondisi-kondisi itu. Selain tantangan ekonomi
Sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan arah ekonomi secara komprehensif, secara menyeluruh. Yang kedua adalah sebagai langkah yang penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 0.0 ini untuk menarik industri yang mau tidak mau masih ketinggalan, yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0, dan 3.0 agar apa? Agar lebih efisien, lebih produktif, yang sampai pada saat orang menggunakan teknologi revolusi industri 4.0 mereka sudah capai 20, kita baru dianggap 1 sampai 1.2, kita hanya mengambil bahagian kecil sementara orang lain menikmati. Kalau kita tidak mau beradaptasi dengan revolusi industri ke-4.0 sebagai sebuah transformasi di bidang ekonomi dan industri, apa iya di zaman sekarang masih terdapat industri-industri khususnya di Indonesia yang berada di fase revolusi 1, 2, dan 1.0? Masih banyak misalnya revolusi industri yang kita kenal, contohnya adalah mesin mekanik atau mekanik mesin, industri tekstil misalnya, atau menggunakan alat tenun yang pada saat itu orang sudah menggunakan mesin tenun. Kita masih menggunakan alat yang sangat tradisional. Pada saat orang menghasilkan 10 tenun dalam 1 jam, kita menghasilkan 1 tenun dalam 10 hari. Bayangkan ketinggalannya. Meski kita tidak bicara soal kualitas atau kualitas helmet dengan mesin, tentu saja kita berbeda, tapi faktor bisnis kita akan ketinggalan. Yang kedua, pertanian bertanya, begitu banyak yang berada pada fase industri 1.0. Oke, baiklah, cukup sekian dari saya yang bisa saya bahas. Kurang dan salahnya mohon maafkan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.